や、おはようございます。私の名前はエンニです。今日は、先生に、SD ウィタマに、ください。どうぞよろしくお願いします。Wah, mantap. Oke. Apa artinya itu? Ya, itu cuma perkenalan aja sih, Oke. Pak. Ya. Eh, UT, testimoni UT dalam beberapa kata tapi bahasa Jepang. Nah, Apa ya? gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. Ini kita menyapa teman-teman Universitas Terbuka Pekanbaru dan di seluruh UT di Indonesia. Nah, bahwa UT ini ada 39 kantor di seluruh Indonesia, Mbak ini. Iya. Nah, kita kedatangan tamu spesial namanya Eni Mulyani SPD. Di samping saya ini beliau adalah seorang guru SD di Witama Nasional Plus. Ya, jadi SD yang memang diperuntukkan yang untuk semi Cambridge, yang Cambridge ya. Iya, benar. Jadi bahasa asingnya semua ada di sana, all in, semua agama juga ada di sana. Jadi kita juga mensupport guru-guru yang memang punya dedikasi di sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah negeri bahwa ada hal yang unik. Mereka harus meningkatkan kompetensinya. Walaupun teman-teman ini Mbak Eni adalah jago bahasa Jepang karena S1-nya itu di UPI Bandung, pendidikan sastra Jepang, bener ya? Pendidikan bahasa Jepang. Pendidikan bahasa Jepang. Nah, nanti bisa sapa dengan bahasa Jepang. Nah, kemudian Mbak Eni ini ceritanya menjadi guru di sebuah sekolah yang di nasional tadi ya, di daerah Tanjung Datuk di Kota Pekanbaru. Nah, otomatis teman-teman untuk menjadi sebuah guru SD itu harus menjadi guru kelas. Iya. Nah, itu. Nah, disinilah kita memulai explore Mbak Eni, bagaimana awalnya Mbak Eni itu mengenal UT. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Eni Mulyani. Saya adalah seorang guru dari SD Witama Nasional Plus yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, pertama kali saya mengenal UT itu dari guru-guru, kumpulan guru-guru gitu loh, Pak. Oke. Jadi teman-teman ya dari Iya. sesama Sesama profesi guru, lah ya. iya. Nah, saat itu kan masih ada UN ya, mengawal silang ke sekolah ke SD lain. Sebelum pandemi lah ya. Sebelum pandemi, Ya. benar sekali, 2019. Nah, di situ sharing-sharing kan untuk jadi guru sekarang ini harus linier ya kan, dituntut untuk linier supaya ya pertama bisa sertifikasi ataupun bisa jadi PNS seperti itu. Nah, kebetulan saya ini awal diterima di Witama itu. Witama itu kan dari playgroup sampai SMA ada di situ. Awal diterima Satu komplek ya, satu gedung ya. ya. Dia 4 lantai 4 kan. lantai ya. Jadi semuanya di situ. Nah, awal diterimanya saya karena memang bahasa Jepang saya gitu kan, sebagai guru SMA di bahasa Jepang. Cuman SMA ini kan hanya sebagai ekstrakurikuler, bukan seperti English ataupun Mandarin. Kalau itu kan jadi yang utama gitu. Nah, sedangkan bahasa Korea, Prancis, dan Jepang ini kan hanya sebagai ekstrakurikuler. Ekskul ya. Ekskul ya. Dan setiap ekskulnya kan otomatis durasinya 1 minggu hanya sekian kali dan iya, hanya 2 kali dalam 1 minggu. Dan nggak lama durasinya. Benar, jadi jam mengajarnya itu kurang. Ya. Nah, kemudian tuh ada guru di SD yang memang lagi butuh guru di SD gitu kan. Jadi masuklah saya, ditarik ke SD, ngajar di SD. Di sana waktu itu pertama kali itu kelas 3. Kemudian setiap semesternya, setiap tahunnya kan berubah gitu, dan sekarang menjadi guru kelas 2 SD. Nah, di situ pengalaman saya pertama untuk ngawas silang tadi. Nah, waktu disitulah sharing-sharing, ini harus linier loh, keuntungannya harus linear itu seperti ini gitu.
Iya, karena kan harus nanti bisa ikut sertifikasi. Ya, itu. Sertifikasi guru ini adalah salah satu dambaan para guru ini. Benar sekali. Termasuk dosen itu harus sertifikasi, karena sertifikasi itu harus ada tesnya, guys. Jadi nggak mudah. Jadi tesnya UKG, tes potensi akademiknya, kemudian TOEFL atau TOEIC-nya. Wah, itu luar biasa perjuangannya. Silakan dilanjutkan. Jadi di situ sharing-sharing, oh ternyata di UT itu ada program untuk S1 PGSD dari yang sudah S1 ya, gitu. Bidang ilmu namanya. BI. S1 ya. BI. S1 BI. Nah, di situ dan hanya 3 semester aja. Nah, jadi sangat menguntungkan kan. 3 semester, tapi mata kuliahnya ada 6 apa 7 ya kalau nggak salah. Setiap semesternya ada 6 atau 7, iya benar. Ya, dan itu di tutorial tatap muka yang sekarang to web semua. Semua to web. Iya, saya semua. Tapi sempat sih semester. Iya, 2019 itu di semester 1 sempat tutorial tatap muka ya. Iya, TTM ya. Iya. Masih ketemu sama dosen tutornya. Iya, tutor. Iya. Nah, ini kan memang harus sparing waktu, karena tutorial di hari Sabtu itu setelah ngajar, biasanya jam Oh, kebetulan sekolah kita kalau Sabtu libur ya. Ya, jadi tutorialnya jam berapa biasanya? Kalau Sabtu sih memang mulainya jam 1. Jam 1 ya. Iya, kalau hari Minggu dari jam 8 sampai sore sih memang. Cuma kan karena memang weekend kan di full kan di weekend. Jadi weekday bisa kerja, kemudian weekend bisa kuliah gitu. Jadi sejalan kan. Ya, itulah keunggulannya UT. Jadi UT boleh menyelenggarakan tutorial tatap muka atau webinar itu di Sabtu dan Minggu, karena memang belajar jarak jauh. Jadi kita punya namanya bahan ajar. Bahan ajar modul itu sudah ada 1 mata kuliah, 1 bahan ajar. Jadi Mbak Eni ini ada 6 atau 7 mata kuliah, berarti harus menyelesaikan bahan ajar. Bagaimana sih Mbak Eni tadi setelah kenal UT, kemudian daftar UT dan masuk jadi UT dan mendapat bahan ajar. Apa yang menjadi perasaan Mbak Eni begitu tahu bahan ajar UT ini setelah Mbak Eni baca? Itu bagaimana? Cara SQ3R-nya? Survei, question, read in, research, and review-nya seperti apa? Iya, jadi di modulnya itu modulnya lumayan tebal, semuanya itu. Tapi kualitasnya bagus kan? Iya, sangat bagus sekali modul-modulnya itu. Ringan, kita nggak akan mendapatkan itu di Gramet ya, di Gramedia itu nggak ada. Dan yang pasti kemasannya luar biasa. Diginikan aja nggak bakal sobek-sobek itu. Nggak bakal sobek, benar banget. Terus juga di dalamnya itu kita ada kayak formatifnya, jadi setiap subbab itu udah disediakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau kita belajar akan lebih mudah sih, per bab langsung ada questionnya, jadi lebih gampang. Dan kalau untuk baca full dari awal sampai akhir kayaknya butuh waktu yang ini kan. Jadi ketika kita mengerjakan tugas, biasanya tutor selalu berikan tugas di setiap pertemuannya. Di setiap pertemuannya itu selalu ada tugas, karena pertemuan memang kan 3, 5, dan 7. Iya, benar. Ya, ada 3 tugas. Kalau ada 8 inisiasi, 8 kali pertemuan, tugasnya itu setiap pertemuan 3, 5, dan 7. Iya, benar. Ya, benar. Jadi di situ biasanya dikasih tugas di pertemuan kedua, nanti di pertemuan ketiga nanti langsung dikumpulkan tugasnya kayak gitu. Langsung direview kembali oleh tutornya gitu. Salahnya di mana? Jadi, nah, terus kemudian bagaimana nih strategi Mbak Eni terutama mengatur waktu belajar ya saat weekday, Mbak Eni harus kerja, terus kemudian harus ngurusin rumah gitu loh kan, bagaimanapun kita harus punya tanggung jawab, ya ngurusin bersihin rumah segala macam. Bagaimana sih mengatur ritme belajar itu, sedangkan namanya di sekolah nasional versi Cambridge ini tuntutannya bukan hanya ngajar doang pasti kan. Iya, banyak yang harus ini karena berbeda dengan sekolah-sekolah biasa. Dia mungkin dari sisi ininya harus lebih ini. Bagaimana mensikapi itu Mbak ini? Tugasnya kan
lumayan ya, setiap mata kuliah ada 7, pasti ada 7 Iya, juga berarti tugasnya itu kan. saat pertemuan 3 ada 7 mata kuliah. Iya. 7 kali 3 ada 21. Iya benar. Ya tapi kan nggak di Ya, satu nggak time yang satu sama. itu, ya. Iya. Jadi biasanya kita sharing. Kebetulan saya nggak sendiri dari sekolah utama itu ada 3 orang, ada Miss Erna sama Miss Afni. Oke. Nah itu kuncinya punya grup. Ya. Fokus group discussion. Ya 3 orang, 5 orang, cakep. Karena apa? Kadang ini di sisi kita ada sisi lemah membaca, ada sisi yang lebih efektif kalau saya mendengarkan. Nah, strateginya biasanya teman-teman itu kita beri job description. Nah, kamu coba deh modul 8 di halaman sekian. Coba kamu review, aku dengerin. Nah, biasanya begitu apa enggak? Iya, benar sekali. Mantap. Kita punya grup yang seperti itu, karena kalau belajar sendiri pasti motivasi belajarnya beda. Kalau ada temen kan. Dan kebetulan untuk semester 2 dan 3 kan kemarin sudah pandemi, jadi kita dari by online aja. Seperti malam itu kita punya grup, memang grup di WA lagi. Selain grup yang kelas, kita punya lagi grup WhatsApp tim, ya, grup meeting, sendiri. Teams ya. Iya, jadi Teams-nya bisa meeting sendiri ya, iya. Microsoft Teams tanpa harus siapa leadernya, udah buka aja bikin jadwalnya, ayo kita meeting gitu kan. Karena kan kita juga harus presentasi ya. Betul. Setiap kelompok harus presentasi. Jadi di situ kita prepare, mungkin Miss ini lebih cocok di sini gitu kan. Kita bagi-bagi tugas aja, karena kalau semuanya sendiri jujur itu untuk orang yang bekerja, mungkin kalau pure kuliah aja tanpa bekerja mungkin dia punya banyak waktu ya kan. Tapi kalau ini tadi yang kita tanyakan, saat weekday kita harus bekerja, tuntutan dari yayasan juga banyak. Iya benar. Harus target apa yang perlu, apalagi model saat sudah akhir semester, rapot harus ditulis dong, di report. Iya benar banget itu. Jadi kita memang kerjanya tim sih. Ya, jadi kuncinya yang utama adalah kita punya teman yang solid lah, dalam arti saling mengcover, saling mengisi kekurangan. Oh saya lemah di sini. Apalagi namanya guru kelas itu harus bisa IPS, IPA, matematik, pokoknya MSI, Master Segala Ilmu harus bisa. Kemudian yang ada PKM, pemantapan kemampuan mengajar, ada kan? PKP ya? PKP, pemantapan kemampuan profesional. Itu tugas akhirnya. Bagaimana? Nah, ini ceritakan Mbak Eni, bagaimana Mbak Eni strateginya untuk membuat suatu report laporan PKP dan prakteknya di tengah kemarin pandemi seperti kemarin. UT punya hal unik apa? Silakan disampaikan. Kemarin tuh diampu oleh Dokter Mini namanya. Iya, tutornya ya. Iya. Jadi, itu memang dia expert di bidang PKP itu. Mungkin saya rasa sangat cocok ya. Karena kan memang PKP itu kalau kita pilihkan tutornya memang harus yang memang profesional. Udah dokter kan. Udah. Iya, keren juga sih. Beliau ajarkan kita untuk mengerjakan itu dengan cara online. Jadi teachingnya itu kita buat video tanpa ada anak murid. Ya karena waktu itu anak murid libur semua, di rumah semua. Ya, cuman kita diarahkan untuk membuat video pembelajaran. Ada dari mulai pembukaan, proses pembelajaran dan penutupan pembelajaran yang seperti di kelas, tapi secara video kamera karena iya cuman di cut gitu lah, nggak mungkin kan durasi 35 menit diupload ke YouTube gitu karena terlalu besar. Iya. Nah dari situ kemudian dilaporkan, itulah yang kita analisa di mana sih kelemahannya, di mana kelebihannya dari pembelajaran yang dilaksanakan tersebut. Gitu. Jadi dianalisa karena berbeda, biasa kita ngajar di depan kelas, sekarang ngajar di depan kamera, diri kita sendiri lagi. Nah itu kan suatu kadang nervous, kadang blank segala macam. Nah namanya juga berlatih untuk menjadi namanya juga pemantapan kemampuan profesional. Nah kemudian di UT itu ada tugas akhir program. Mbak Nining udah ngalami kan? Nah bagaimana ceritakan pengalaman kemarin mengerjakan tugas akhir program? Kiat suksesnya bagaimana? Sama sih tugas akhirnya sama seperti yang tadi PKP juga.
sebelum itu juga ada ini yang penelitian juga kok. Oh, PTK. PTK. Penelitian kelas. Iya, PTK IDIK itu 4007. Iya. Saya hafal kode-kodenya. Itu di semester 1, kemudian di semester 2-nya PKP, dan yang terakhirnya TA ya. Iya, tugas aerograf. Iya. PTGK 4501. Iya, hafal banget. Hafal lah, dulu saya koordinator tukang ngentri tutor. Jadi harus hafal semuanya ya. Hafal PDGK 4301, PDGK 4306, kemudian yang matematik itu kalau nggak salah PDGK statistik 4208, Statistik statistik enggak ya? Matematika aja. Bahasa Inggris ada juga. Bahasa Inggris enggak untuk ada. SD. Oke. Jadi, nah, strateginya bagaimana? Sampaikan ke teman-teman ini supaya lebih aware tentang TAP persiapannya, supaya mereka lebih percaya diri gitu. TAP, iya memang itu TAP itu benar-benar yang agak ditakuti dari semua mata kuliah Awalnya, tapi setelah dilalui enggak. Iya, ternyata enggak susah itu gitu. Semuanya kan sama seperti dulu S1 yang pertama, skripsi itu aduh kayak stres di awal gitu, tapi setelah dijalanin kan ada pembimbingnya juga, ada tutornya juga. Ada tutornya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk tanya sama tutor. Semuanya tutor itu akan bimbing, terus ujiannya juga kan langsung ke UT kemarin. Betul. Langsung ke sini langsung online ya ujiannya kan? Ujiannya enggak sih. Dia pakai monitor. Iya, maksudnya online. Kita suwo TAP online namanya. Oh tapi iya. Tapi ininya kita tulis iya. sih. Ini kalau apa? Ini memang kenapa UT membuat opsi bahwa harus menulis dan kemudian jawaban itu diupload. Karena ada beberapa, setelah kita kaji ya, ada beberapa mahasiswa yang belum terbiasa menuliskan typing gitu loh. Nah, otomatis kan tidak bisa kita pukul rata dong. Iya, Indonesia Barat sampai Indonesia Timur tidak bisa sama kebijakan semua. Akhirnya diambil tengah-tengah. Soal kita online. Begitu online, kita akan keluar soal walaupun di sebelahnya itu, tapi soalnya berbeda kan? Iya benar. Iya, nggak akan sama. Memang bersebelahan, tapi memang soalnya itu berbeda, ada kode-kodenya. Iya, dan semua mengikuti protokol kesehatan waktu itu, dan satu ruangan hanya maksimal 20 atau 18. Nah, itu tentang ujian online-nya, TAP-nya. Jadi diberikan suatu kasus, ya kan? Ibarat TAP itu diberikan suatu kasus, sebuah pembelajaran, ada eksak dan non eksak waktu itu, nggak salah. Eksak ya. Kemudian diberikan bagaimana pendapat saudara untuk menganalisis kasus tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah Anda pelajari dan bagaimana implementasinya di dalam suatu kelas. Iya benar. Benar kan? Ke problem solving. Iya. Gitu. Jadi semua jawaban dari kanan, kiri, depan, atas, bawah, atas, semuanya muaranya akan di ujung. Iya. Dan berhubung kita memang sehari-harinya sebagai pendidik, pengajar, itu sangat membantu ya dari pengalaman sendiri. Apa yang kita hadapi di lapangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak jauh berbeda. Jadi kita kurang lebihnya tahu bagaimana sih solusi terbaik untuk kasus tersebut. Oke, jadi itu karena Mbak ini profesinya sebagai guru, itu nggak asing lagi lah. Iya, kalau untuk membuat suatu RPP, kemudian bagaimana membuka kelas, menutup kelas sampai ending kelas, kemudian menyimpulkan sebuah masalah bahwa apa yang disampaikan di deskripsi soal itu sudah benar, tapi menurut saya itu lebih baik 1, 2, 3 dan itu mengerucut, tidak mau nyebar kemana-mana. Benar sekali. Dan hasilnya berapa nilainya? Alhamdulillah itu A. Kayaknya selama pandemi ini mahasiswa menurut saya sangat diuntungkan, ya kan? Selama kita mengikuti tatap muka, web dan juga mengerjakan semua tugasnya, semua sih teman-teman satu kelas juga alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Itu luar kan biasa. Dulu kabarnya kuliah di UT ntar nilainya susah nih gitu kan. Ternyata kan antitesis kan. Iya. Bahwa asumsi itu kita patahkan. Nah, ini teman-teman jangan sampai UT itu ujian terus. Enggak ada. Selama Mbak mengikuti 3 semester di UT, itu rata-rata IPK berapa setiap semesternya?
kemarin ada 3,8, kemudian 4. Sekarang 4 lagi. Kemarin enggak, ya. ini ada yang enggak sih. 3,8. Wow, itu udah bagus. Itu kalau wisuda sudah hampir sangat memuaskan, hampir cum laude itu. Cum laude ya, 3,4, 3,82, 4 udah cukup. Udah. Cuman kita memang saat ini tinggal menunggu SK Yudisium. Nanti April nanti ya. April 23 ya Pak ya. April dan ini data diambil dari NIK-nya. Nah, Mbak harus apakah benar di dalam KTP-nya itu adalah nama yang benar atau tanggal lahir yang benar, tempat lahir yang benar. Karena itu yang ada ditarik dari Kemendikbud untuk data ijazah. Apa yang di dalam KTP itulah yang ijazah. Jadi jika Anda ada yang nggak match di dalam KTP, segera lapor ke Dukcapil sampai tanggal 10 April. Gitu. Iya, kasih tahu teman-temannya. Jadi yang ditarik data, kadang susahnya nanti begitu nama Mbak pakai I akhirannya, di KTP pakai Y, ya itulah yang di ijazah Y. Akhirnya kan namanya walaupun ini nggak sinkron. Iya. Dan UT tidak bisa merubah ijazah, hanya sebagai surat pendamping keterangan ijazah. Ijazahnya cuma satu. Makanya dari sekarang segera dibenerin itu KTP. Yang terakhir, apa testimoni Mbak terhadap Universitas Terbuka? Yang agak kenceng nih yang terakhir. Testimoni Universitas Terbuka ini sangat membantu sekali untuk kita yang bekerja ya, karena kuliahnya juga di weekend. Terus untuk tutor-tutornya itu juga sangat membantu, aware banget kalau untuk kita selama pandemi ini kan banyak pertanyaan yang kita nggak bisa tanya langsung gitu. Nah, tutornya semuanya aware, kita tanya langsung cepat respon. Kemudian untuk semuanya sih membantu ya. Untuk nilainya juga jangan khawatir. Di UT itu susah nilai, itu salah besar, karena setelah dijalani ternyata nggak seperti itu. Terus juga dari apa lagi Pak? Dari aspek layanan deh. Layanan. Kapan nilai keluar, layanan registrasi segala macam. Layanan registrasi semua kita bisa lihat di sosial media ya. Tanggalnya. Kapan harus registrasi, dicek nilai juga cukup pakai gadget aja kan. SIA UTACID. Semua sudah dapat. Semua udah ada di situ. Jadi kita nggak repot-repot datang ke sini. Tapi kalau misalnya ada kendala, begitu kita datang ke sini, semua karyawannya UT ini sigap ya gitu. Dan di chat pun kita pasti balas. Iya, di chat juga balas. Ada Bu Esther, ada teman-teman di Frondes, itu yang kalau 16 itu ya. Iya, pokoknya gercep deh responnya, kan kita paling butuh itu respon yang cepat ya. Iya, jangan dicuekin, nggak boleh, itu customer kita gitu. Ini karena Mbak kan dari sastra Jepang, bahasa Jepang. Sapa dong mahasiswa UT dengan bahasa Jepang dari seluruh Indonesia. Mantap, silakan. Ya harus banget Pak. Iyalah harus toh, kan beda. Kenapa saya undang ke sini kayak sembarangan orang nih bisa masuk di channel saya kan? Iya. Ya, ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Eni desu. Kyou wa sensei ni SD Witama ni kudasai. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Wah, mantap. Apa artinya itu? Ya, itu cuma perkenalan aja sih Pak. Ya. UT, testimoni UT dalam beberapa kata tapi bahasa Jepang. Apa ya? Gitu. Aduh, yang terakhir ini nanti saya taruh di depan ini kata-kata ini. Ya. Itu nggak usah deh Pak. Disiapin dulu kayaknya. Enggak, UT dalam arti dalam bahasa Jepang, UT bla 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 gitu loh. Menurut hati Anda, saya kan nggak pernah kita menskenario ini teman-teman, nggak pernah saya skenario ini transkripnya segala macam. Nggak usah ini deh. Natural. Skip aja deh gitu. Oke. Terima kasih Mbak sudah hadir di UT Pekanbaru. Ini adalah hal yang luar biasa, berbagi seperti ini kita memang perlu refreshing teman-teman di daerah, dan ini ada medianya. Nggak mungkin Mbak Eni datang ke Kuansing, ke Rengat, Indragiri Hilir
menyapa semua di tengah pandemi seperti ini. Dengan media YouTube, nanti FB, semua bisa kita bantu teman-teman bagaimana sih share pengalaman kiat sukses belajar di Universitas Terbuka. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya di Dr. Iqbal TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.